Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawm qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Surah Hud ayat 43 itu adalah yang sama-sama kita simak dan kita dengar artinya secara bebas. Nah, untuk memaknai ayat tersebut lebih tepat jika kita dengar kajiannya bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Ustadz Nutrianto. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih, Manafid. Bismillahirrahmanirrahim. Haytum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin dulu, Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang mau masuk surga? Langsung dijawab. Siapkan hati, siapkan akal. Jangan ingat rendang di rumah. Ada rendang juga. Baik, mudah-mudahan kita siapkan hati kita, siapkan akal kita untuk menerima firman-firman Allah Subhanahu. Bismillahi walhamdulillah. Summa alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayahanda, ibunda, para alim ulama, para kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia rahimakumullah. Kesempatan yang sangat indah ini di tengah cuaca yang tidak menentu ini, mudah-mudahan Allah berikan terus kekuatan kepada kita, kekuatan iman kita, kekuatan sehat kita, dan semoga Allah tetap memberikan keyakinan kita untuk menjalankan kehidupan ini.
Karena sungguh ayahanda ibunda, bahwa setiap kehidupan ini sudah Allah tentukan dengan begitu lengkapnya. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu, sesuatu yang harusnya kita fahamin dan kita mengerti, bahwa Allah telah memberikan keyakinan kepada kita untuk meyakini Allah ialah Tuhan kita. Dan Nabi Muhammad SAW itu ialah utusan Allah. Sehingga cara yang kita lakukan ialah yakin dengan Allah dan menjadikan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan ridha-Nya. Ayahanda ibunda sekalian, tadi qari kita Masya Allah telah memberikan dan membacakan kepada kita surah Hud ayat 43 dengan begitu indahnya. Namun sebetulnya kalau seandainya kita fokus kepada 43 ini satu rangkaian tentang cerita bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi rangkaiannya itu justru malah dimulai di ayat yang ke-25. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus. Kalau ada istilah dalam Quran, dalam tafsir ada kalimat laqad, maka itu mengartikan, memastikan bahwa Allah telah benar-benar mengutus seorang Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Dan Nabiullah Nuh mengatakan inni lakum nazirum mubin, aku itu ialah sebagai pengingat yang nyata kepada kalian. Maka kata Nabiullah, alla ta'budu illallah, janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya inni akhafu alaikum bi'adabi yaumin alim, bahwa aku khawatir dan takut kalau seandainya nanti akan ada adab Allah yang diberikan kepada kalian. Artinya perumpamaan ini ialah perumpamaan yang mengisahkan kepada kita. Ayahanda ibunda sekalian, kita ini ialah merupakan bagian dari sejarah yang terus terulang dan terulang. Makanya kehidupan ini ialah kehidupan yang harusnya kita bisa laksanakan. Karena kenapa? Kita pernah mendapatkan sebuah gambaran pasti apa yang terjadi, yang telah Allah berikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Tahu kisahnya Nabi Nuh, Bu? Tahu Nabi Nuh, Pak? Hah? Kapan ketemunya? Lah, oh, angkain pernah ketemu. Khawatir jangan-jangan baca, ya kan? Nabiullah Nuh, seorang yang terus-menerus mengingatkan untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran yang kita bacakan, yang dibacakan tadi oleh qari, itu ialah puncak dari segala puncak ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji seorang ayah yang bernama Nuh alaihi salam melihat anaknya. Ketika saat itu Nabiullah Nuh mengatakan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-42, ya bunayya irkab ma'ana wa la takum minal kafirin, wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Ibu tahu Nabiullah Nuh membentuk kapalnya itu berapa lama? Tabari mengatakan dalam tafsirnya itu sekitar 100 tahun. 100 tahun Nabiullah Nuh membuat kapal tersebut. Dan itu dibuat bukan hanya sekedar mengalami sebuah tekanan batin yang besar. Selama 100 tahun setiap orang lihat, ngapain Nuh? Belum selesai itu kapal. Begitu kira-kira terus seperti itu. Berulang kali Nabiullah Nuh dihina, dicemooh oleh orang lain hanya untuk bisa menciptakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Nuh dan juga kaumnya dan penduduk saat itu dengan hujan yang terus-menerus turun itu. Terus-menerus turun tuh. Hujan turun baru pada sadar tuh. Namun apakah mereka yang belum membuka hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung terdiam? Tidak. Buktinya ketika anaknya disuruh naik, ketika kapalnya sudah ada, dan saat itu banjar Nabi Nuh sudah mulai sampai ke jabal, sampai ke gunung. Apa kata anaknya? Anaknya mengatakan, aku nggak mau.
Ya'simuni ila jabal, cukuplah nanti aku naik ke jabal, dan nanti bahwa itu tidak akan membuatkan dan menghalangi aku dari air tersebut. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, la asimal yaum illa man rahim. Hari ini tidak ada yang bisa untuk mencegah engkau, mencegah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah bainahumal maut, gelombang yang besar, dan jadilah anak Nabi Nuh menjadi mustaghriqin, mughriqin, menjadi orang-orang yang akhirnya tenggelam. Ayahanda ibunda sekalian, inilah bencana yang telah Allah sampaikan, bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'in illa fi kitabin an nabra'aha. Tidak ada sesuatu yang telah terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah Allah tulis dengan begitu rapihnya, dengan begitu baiknya, sehingga tidak ada seseorang pun yang mampu untuk bisa keluar dari bencana Allah. Sekarang kalau kita lihat makna musibah apa Bu kira-kira? Musibah apa? Bu? Masih ada kan? Apa makna musibah? Ujian. Percaya gak bahwa saya sekarang ketemu ibu itu musibah? Halo? Kok bisa Ustaz? Ketemu kok musibah, kenapa Ustaz? Ayah bunda kalau misalkan turun hujan doanya apa? Allahumma sayyibni sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan, timpakan kepadaku sesuatu yang bermanfaat. Musibah asal kata dari saba yusib, artinya sesuatu yang tertimpa kepada kita. Makanya saya ketemu dengan Bang David musibah sekarang. Tetapi musibah ada dua, yang dalam pandangan kita baik, itulah makanya Islam menyiapkan konsep syukur. Kalau sesuatu yang tertimpa yang menurut pandangan kita itu tidak baik, itulah yang Allah siapkan dengan yang namanya sabar. Jadi artinya bahwa semua kita ini siap-siap memperingati dan siap-siap menimpa akan apa yang terjadi pada diri kita. Dan lihat, Allah cuman menyiapkan dua hal, dua konsep untuk menghadapi apapun yang nanti kita akan dapatkan, baik dalam pandangan kita baik ataupun dalam pandangan kita buruk. Maka yang Allah siapkan cuman sabar, yang kedua bersyukur. Maka yuk sama-sama kita jadikan apapun yang tertimpa kita dengan dua hal ini, tanpa mengeluh dan tanpa pernah menganggap akan ketidakadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Notrianto. Jadi sedikitin ngeluh, banyakin syukur. Sedikitin ngeluh, banyakin syukur kalau ketimpa musibah, ya. Jadi musibah itu nggak melulu yang jelek, ya. Tapi dalam konsep umum orang menganggap musibah itu ya sesuatu yang buruk yang menimpa kita gitu. Baik, silakan, ada yang mau bertanya nggak Ibu? Siapa yang mau tanya, angkat tangannya. Silakan langsung pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sophia dari Majelis Taklim Al Jihad Cikarang Pusat. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana agar Allah melindungi kita dari musibah? Terima kasih, mohon penjelasannya. Masya Allah, subhanallah, ini sangat baik nih. Gimana caranya kita keluar dari musibah atau terlindungi dari musibah? Terlindungi dari musibah. Musibah yang diartikan, nah tadi kan kita mengerti tuh, bahwa musibah sesuatu yang tertimpa pada diri kita. Itu bisa baik, itu bisa buruk. Nah, kita lihat sekarang yang saya katakan bahwa sesuatu terjadi atas izin Allah atau tidak Ibu? Atas izin Allah. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan ialah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, ma asaba min khairin faminallah. Segala sesuatu yang tertimpa kepada diri kita, kalau seandainya kita berusaha untuk bisa husnuzon dengan Allah, maka itu ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Bahwa segala sesuatu yang tertimpa kepada sesuatu yang buruk, maka itu ialah dari diri kita. Maka yang pertama kali kita lakukan, dekatin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapkan sebuah konsep yang telah Allah siapkan. Yang pertama, apapun bisa terjadi dengan prinsip, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah gariskan. Ketika kita yang mendapatkannya, berarti kita yang mampu untuk bisa melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi supaya kita ini tenang, setiap apapun yang datang kepada kita, itu pertama kali yang harus hadir pada diri kita, bahwa segala sesuatu pasti akan selesai, dan Allah yang pantaskan kita untuk menyelesaikan itu, bukan saya, bukan Bang David. Maka ketika kita mau keluar, maka dalam kesempatan apapun kita akan tenang. Karena apapun yang akan menimpa kita, buruk baik, kita sudah siap bahwa Allah sudah pantaskan kita. Yang kedua, yuridullahu bikumul usri wala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah itu ingin sesuatu yang mudah dan tidak menginginkan sesuatu yang sulit. Makanya dalam Al-Insyirah diulang 2 kali tuh. Ya kan? Inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali tuh. Ada yang namanya ausr, kesulitan, ada yang namanya yusr, kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ketika datang bencana, ketika datang itu, maka kita pasti akan menyelesaikan itu semua. Baik. Maka ayahanda ibunda sekalian, yang paling terpenting ialah tanamkan diri kita untuk terus dekat dengan Allah. Karena Allah yang memiliki kesulitan itu, dan Allah yang akan memberikan kemudahan. Tidak ada cara lain. Cara yang paling ampuh untuk menghindari dalam bencana ialah memantapkan nilai yakin kita dengan membuktikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Maka terus mendekat dan lakukan ibadah di setiap kehidupan kita. Allahu a'lam. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keyakinan yang terbaik bagi kehidupan kita. Itu saja mungkin. Baik. Bang David, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nutriyanto tadi sudah menjelaskan kepada kita, Nutriyanov tadi sudah menjelaskan kepada kita apa saja yang jadi hal-hal penting dalam menyikapi musibah ya. Dan setelah ini kita akan mendengarkan dari Kiai Hasyim Adnan ya, dengan tema Allah melindungi orang-orang yang bertakwa. Tausiah beliau akan kita nantikan, tapi kita istirahat dulu sebentar ya. Kita jeda dulu sebentar. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.